Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibtu Deva Rakaresa dengan NIM 25 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian acara dari praktikum 1, acara praktikum 1 sampai acara praktikum 4. Acara dari isolasi isolasi bakteri sampai yang terakhir yaitu uji sensitivitas bakteri, yang akan saya kaitkan dengan case-based learning atau sebuah studi kasus yang telah disediakan di OASE juga. Jadi selamat datang di sesi investigasi kesehatan hewan, begitu saya menyebutnya. Nah, hari ini saya akan membedah kasus nyata dari sebuah peternakan ayam petelur di Kabupaten Y yang sangat menarik banget nih. Kabupatennya, bayangkan ya, 5.000 ekor. 5.000 ekor ayam itu sebelumnya sangat produktif, kini mengalami krisis. Sejak 5 hari terakhir, nafsu makan mereka itu merosot dan produksi telur bahkan anjlok sampai hampir 30%. Lebih tragisnya lagi, di mana 100 ekor ayam mati dalam waktu 3 hari. Itu sekitar 2% lah ya dari 5.000 ekor. Mengapa wabah ini terjadi? Dan bagaimana kita sebagai praktisi veteriner itu menelusuri jejak bakteri, jejak penyakit penyebabnya. Jadi, mari kita ikuti alur investigasi ini. Oke, jadi yang pertama, investigasi itu dimulai melalui anamnesis atau anamnesa. Peternak ini melaporkan adanya bunyi ngorok pada malam hari dan kondisi liter yang basah akibat kebocoran instalasi air minum. Nah, liter ini tempat makan itu ya. Dalam dunia veteriner, liter yang basah adalah hotel bintang 5 bagi penyakit-penyakit penyebab patogen. Kelembapan tinggi dan paparan feses yang terus-menerus ini menciptakan lingkungan yang sangat ideal bagi salah satu bakteri, Escherichia coli. Nah, sebelumnya kita di sini bisa menebak bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Mengapa demikian? Karena mortalitas atau tingkat kematiannya itu cukup rendah, yaitu sekitar 2% selama 3 hari. Ini cukup rendah dan juga perlahan. Nah, yang bakteri Escherichia coli ini yang awalnya merupakan flora yang normal, kini dia bermutasi menjadi patogen yang oportunistik yang sangat mematikan. Pola kematian yang perlahan namun meluas, itu ditambah gejala pernapasan, sudah memberi sinyal yang sangat kuat seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, bahwa ini tuh bukan penyebab yang disebabkan oleh virus. Nah, melainkan oleh infeksi bakteri yang sistemik. Selanjutnya kita membaca sinyal tubuh melalui pemeriksaan klinis. Ayam menunjukkan bulunya itu berdiri, tanda stres fisiologis yang sangat berat. Suhu tubuh mereka juga di atas rata-rata, mencapai 42,8 derajat Celcius. Bayangkan, jauh di atas sama normal. Kemudian pernapasan abdomen serta suara reles basah itu menunjukkan bahwa infeksi ini itu telah menyerang sistem pernapasan, menyebabkan keradangan pada kantung udara atau air sakulitis. Fesesnya berwarna putih kapur. Kehijauan yang di sekitar anus mengindikasikan bahwa adanya gangguan pencernaan yang sistemik. Nah, ayam ini menderita infeksi multiorgan dan tugas kita sekarang adalah menginvestigasi dan mengonfirmasikannya di laboratorium. Laporan acara pertama, yaitu sampelnya diambil dan diisolasi pada media nutrien agar, itu media umum, Makonke agar itu media selektif, dan MB agar adalah media diferensial. Itu adalah acara praktikum pertama ya. Nah, acara ini menambahkan bentuk yang bulat, kemudian tepinya itu datar dan datar cekung pada nutrien agar, dan di sini tumbuh begitu bakteri gram negatif ataupun positif. Sebelum kita mengisolasi bakteri, kita harus mengetahui dulu yang terlebih dahulu mengenai alat-alat laboratorium yang ada. Antaranya adalah Petri dish, kemudian yang kedua ini adalah HP Bunsen, selanjutnya adalah OSE, kemudian autoclave, timbangan, kemudian magnetic stirrer, mikroskop, selanjutnya ini inkubator, dan yang terakhir adalah kulkas. Nah, selanjutnya adalah media umum. Inilah media umum atau nutrien agar. Kemudian selanjutnya adalah media selektif atau Makonke agar, dan ini adalah media diferensial atau EMBA. Selanjutnya kedua itu metode pengecatan gram, di mana didapatkan bakteri yang khas dengan bentuknya basil atau batang dan tunggal, dan bakteri gram negatif. Nah, kita bisa mendiagnosa nih bakteri gram negatif terus berbentuk basil. Itu ada salah satunya Escherichia coli. Namun apakah ini sudah akurat? Belum. Jadi ini adalah hasilnya, itu adalah dia negatif dengan warna pink dan juga batang yang tunggal. Ini sekedar warna ungu karena dia kelebihan kristal violet. Selanjutnya ini adalah enzim katalase. Dengan demikian dia positif menghasilkan enzim katalase. Selanjutnya kita menuju ke
uji gula-gula atau uji biokimianya. Nah, uji biokimia yang pertama itu adalah TSIA atau triple sugar iron agar, atau 3 gula ya, ada glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Nah, yang pertama itulah TSIA. Salah satu temuan krusial yang saya temukan adalah hasil H2S yang negatif. Nah, bahkan saya tuh awalnya itu cenderung terkecoh dengan adanya pengkapuran pada fesesnya. Kan pengkapuran bisa saja terjadi oleh bakteri Salmonella. Ternyata setelah saya searching dan bahas di itu bahwa Salmonella ini dia tuh penghasil H2S yang aktif. Nah, sedangkan pada sampel saya ini, pada sampel kelompok kita itu media tetap bersih tanpa warna hitam. Ini adalah sebuah tanda tangan biokimia yang membuktikan bahwa bakteri kita itu bukan kelompok bakteri penghasil H2S yang secara ilmiah itu mengeliminasi Salmonella dari daftar tersangka utama pada penyakit kita kali ini. Nah, rasanya itu biokimia ini juga melengkapi tekan kini seperti uji IMFIC. Yang pertama itu adalah SIM atau citrat indol motility kalau nggak salah ya. Dia menunjukkan hasil yang positif pada indol dan motil, yang berarti bakteri itu dia menghasilkan enzim triptofanase dan berupa alat gerak berupa yang namanya flagelat. Kenapa dia mengisi flagelat? Karena bakteri ini motil atau bergerak. Baik, selanjutnya itu adalah dari methyl red, dari IMFIC lagi, dari indol itu menghasilkan positif, methyl red itu positif juga, kemudian Voges Prosaquare atau VP itu negatif, dan citratnya juga negatif atau kode ini membentuk plus plus minus. Nah, ini adalah sidik jari mutlak dari Escherichia coli seperti yang saya anamnesa atau saya diagnosa sebelumnya. Nah, bakteri ini sangat aktif dalam memfermentasi gula dan menghasilkan gas, sebagaimana terlihat dari tabung Durham yang terbalik pada uji gula-gula. Adapun ini hasil yang pertama itu adalah TSIA atau triple sugar iron agar. Selanjutnya yang kedua itu SIM atau sulfate indol motility. Tadi saya salah ngomong sedikit. Kemudian ini adalah MR atau methylene red. Ini adalah VP atau Voges-Vogesler. Ini adalah SCA. Selanjutnya yang ini adalah pada gula juga positif ya. Ini sudah kelihatan dengan jelas tabung Durhamnya. Dan diagnosa akhir adalah uji sensitivitas yang terakhir kita lakukan. Nah, penyakit ini tuh bukan sekedar masalah pencernaan, melainkan infeksi yang sistemik yang merusak organ vital, yang sehingga menyebabkan penurunan produksi telur yang sangat drastis. Langkah selanjutnya adalah menentukan terapi yang tepat melalui uji sensitivitas pada 28 April kemarin. Nah, uji sensitivitas ini menggunakan antibiotik dengan metode Kirby-Bauer. Berdasarkan hasil pengamatan di laboratorium yang telah kita diagnosa mengenai isolat E. coli dari kasus ini itu menunjukkan kepekaan atau sensitif terhadap antibiotik kanamisin dengan konsentrasi 30 mikrogram dengan diameter zona hambatnya sebesar 20 mm. Namun bakteri ini menunjukkan resistensi terhadap 3 dis antibiotik lainnya seperti sulfatoxel tritometrin dengan konsentrasi 25 mikrogram, kemudian clindamycin dengan konsentrasi 2 mikrogram, kemudian erythromycin dengan konsentrasi 15 mikrogram, kemudian erythromycin yang terakhir dengan konsentrasi 15 mikrogram. Nah, itu dengan diameter yang sama yaitu 6 mm yang ditandai dengan tidak terbentuknya zona hambat yang signifikan. Di inilah hasil pengamatannya, yaitu kanamisin juga telah saya isi, zona hambatnya telah saya isi dengan tanda lingkaran warna kuning, itu dengan zona hambat berkisar antara sekitar 20 mm. Selanjutnya ini adalah SXT tadi yang itu adalah 6 mm diameter hambatnya, itu ukuran dengan dis antibiotiknya ya. Selanjutnya ini adalah sama juga keempat-empatnya. Hasil ini itu mengidentifikasikan bahwa kanamisin itu berpotensi sangat efektif ya dalam terapi infeksi E. coli pada kasus ini. Nah, tapi obat ini hanyalah solusi jangka pendek. Solusi jangka panjangnya itu dengan memutus siklus infeksi, perbaikan sanitasi, dan penanganan kebocoran instalasi air minum adalah harga mati. Dengan memahami musuh di tingkat molekuler, kita tidak hanya menyelamatkan 5.000 ayam, tapi juga menjaga keberlangsungan industri peternakan yang ada di kabupaten Y tersebut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dan
Terima kasih telah mengikuti investigasi atau berbagai diagnosa kita. Nah, sekian dari saya. Dan tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Petro. Salam Petro. Terima kasih.